mengatakan bahwa sampai sekarang itu dia menganggap bahwa Jessica itu tidak bersalah sama sekali. Kalau misalnya kau nggak jadikan patokan itu, terus apa patokannya gitu? Ya patokannya penyelidikan itu tepan. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Sudut Podcast Indonesia. Nah, pada malam hari ini gua ingin membicarakan sesuatu hal yang berbau konspirasi gitu kan. Yang dimana beberapa kasus ini mencuat lagi setelah berapa lama itu terkubur secara dalam-dalam berita ini. Tentunya gua di sini ngebahasnya nggak cuman sendiri ya. Ada narasumber setia kita. Yang pertama itu ada Arwan. Halo Arwan. Halo semuanya, apa kabar semuanya? Sehat selalu. Kembali lagi kita di Alhamdulillah. Sudut Podcast Indonesia. Mantap sekali. Ya, dan satu lagi ada nih. Ada satu lagi langganan kita yaitu Bambang. Halo Bambang. Halo semuanya. Oke. Jangan lupa subscribe. Subscribe apa nih? Subscribe Sudut Podcast Indonesia dong. Oke, benar sekali ya Bambang ya. Nah, dari malam ini gua ingin ngebahas tentang konspirasi nih, Aru dan Bambang ya. Di sini gua ingin ngebahas tentang teori konspirasi dari kematian Jessica, dari kematian Mirna dan antara Mirna dan Jessica Kumala Wongso gitu. Di sini ada banyak sekali kasus yang menjelaskan bahwa angkat lagi dong kasus pembunuhan Jessica dan Mirna gitu kan. Banyak yang bilang bahwa dulu tuh Jessica tuh nggak bersalah sebenarnya gitu kan. Ada banyak konspirasi yang menjelaskan ingin menyudutkan seorang Jessica itu kembali bersalah gitu. Tapi ya itu tadi gua nggak bisa langsung percaya. Tapi gua ingin tahu apa pandangan kalian gitu tentang kasus ini. Mungkin kepada Aru. Nah di sini ada beberapa ya dari suara.com ya. Ada 5 di teori konspirasi kasus kopi cyanida Jessica Kumala Wongso. Isu lesbian hingga suami Mirna suap barista Cafe Olivier. Nah, sebelum kita bahas dari situs ini, gua coba mau nanya ke Aru ya. Ru, sejauh ini konspirasi apa yang lu terima dari kasus ini? Banyak ya, karena apa ya? Ini nih kasusnya ribet sih jatuhnya. Kita nggak bisa langsung nyalahin satu pihak gitu. Ribetnya gimana maksudnya? Dan itu banyak banget konspirasi. Iya. Ya ada yang setuju kalau Mirna ini salah, ada yang menolak, ada yang bilang pelakunya lain lagi. Jadi banyak konspirasi yang masuk pada satu kasus ini doang. Oke. Nah, gua tuh pernah melihat di salah satu channel Instagram ya yang dia itu menjelaskan ada video tuh dari orang tua Mirna kalau dia mengatakan dia mempunyai sebuah botol cyanida. Kayak keceplosan gitu kan. Tapi ternyata dia mengklarifikasi ada satu botol yang mirip gitu kayak botol cyanida kayak gitu. Menurut lu, apakah mungkin kalau orang tuanya sendiri yang melakukan pembunuhan itu gitu dengan menyudutkan seorang Jessica? Gimana ya bilangnya ya? Itu nggak mustahil sih. Itu kemungkinan ada kemungkinan itu. Tapi kecil sih, dari ribuan itu mungkin satu lah kesempatannya itu. Ada ya kemungkinan ya? Ada, tapi kecil. Menurut Bambang gimana Bambang? Ya kalau katanya ada yang bilang kalau orang tuanya Jessica itu si bapaknya itu punya utang, beneran nggak tuh? Oke. Kalau gitu kita buka langsung teori konspirasi di web ini ya. Nah, di sini kejanggalan demi kejanggalan di kasus kopi cyanida Jessica Kumala Wongso mulai tersibak. Meski Jessica Wongso sudah divonis 20 tahun penjara, tapi kenyataannya bahwa banyak yang meragukan bahwa dia itu pembunuh Wayan Mirna Solihin. Dan fun fact ya, perlu kalian ketahui juga bahwa di podcastnya Deddy Kobuzer menjelaskan kalau pengacara Jessica Kumala Wongso itu mengatakan bahwa sampai sekarang itu dia menganggap bahwa Jessica itu tidak bersalah sama sekali. Karena telah dibuktikan hasil
hasilnya itu ya, jenazah Mirna tuh nggak diotopsi sama sekali oleh pihak dokter gitu, oleh pihak rumah sakit. Jadi nggak ada suatu hal yang dapat membuktikan secara jelas gitu kalau dia mati secara cyanida gitu. Tapi di balik itu juga pastinya pemerintah atau lembaga hukum ya, itu setelah meninjau berbagai banyak pihak, berbagai banyak apa ya yang namanya kondisi lah ya, yang bisa Institusi. yang bisa membuktikan bahwa Jessica itu bersalah gitu. Nah, mulai dari konspirasi ini muncul begitu saja di masyarakat gitu. Ini kayak ya memang munculnya secara tiba-tiba gitu ya. Jessica itu dinarasikan cemburu dengan Mirna yang saat itu baru saja menikah dengan suami. Ada yang bilang kayak gitu juga sehingga dia melakukan pembunuhan. Kemudian ini nih ada Mirna dan Jessica itu menjalin hubungan sesama jenis atau lesbian gitu. Ini kayaknya nggak masuk sih kalau yang ini. Menurutmu bisa jadi juga loh antara dua orang ini melakukan lesbian. Menurutmu gimana Bambang? Kenapa kalau lesbian nggak suaminya aja yang dibunuh? Iya. Lebih masuk akal kalau kayak gitu. Oh iya juga ya. Kenapa nggak Mungkin suaminya aja sakit yang dibunuh? hati ya. Iya, masuk akal. Sebenarnya kamu mengkhianati cintaku. Aku itu tahu gitu ya. Iya. Kubunuh. Oke. Nah, di sini dia mengangkat bahwa ada yang namanya pencairan dana asuransi dari orang tuanya, Ru. Nih. Nah, kalau ini baru tahu kalau yang ini. Nah, jadi ini adalah konspirasi yang pertama, yaitu bukan hanya soal hubungan sesama jenis, muncul juga isu Jessica Wongso sengaja dijebak sebagai pelaku pembunuhan Mirna. Tujuannya agar pihak yang menjebak Jessica bisa mencairkan asuransi Mirna. Sebelumnya pengacara Jessica Wongso, Yudi Sukinto Wibowo, mengatakan bahwa nilai asuransi Mirna mencapai 5 juta US dollar atau sekitar 69 miliar rupiah. Gila ini, Ru. Gede banget asuransinya. 69 miliar loh. Duitnya segimana itu ya? Nah, jadi kayak apa ya? Tapi gimana tujuan orang tua dia tuh kalau cuman gara-gara uang segitu dia bisa membunuh anaknya? Kayak gak logis aja gitu menurut gua. Menurut Bambang logis gak kira-kira kalau bener seperti itu? Ya, semua kemungkinan bisa terjadi sih. Jadi logis kalau kejadian itu seperti itu terjadinya kalau misalnya itu bener. Ya ada kemungkinan ya. Ya kalau misalnya dikaitin sama utang yang ada, itu kan pasti kayak kepepet sih jatuhnya ya. Jadi ada kemungkinannya kalau emang bener yang katanya bapaknya punya utang terus harus dilunasin, ya kemungkinan bisa sih. Ya tapi nggak sampai bunuh anak juga lah, gila. Pakai cara ini buat ngelunasin utangnya. Iya tapi ini kayak sadis, kayak terlalu sadis sih ini. Ya entah orang tuanya punya utang nggak, motifnya kan ada berarti kan kalau memang punya utang. Nah di podcast dari Kobuza juga gua pernah nonton itu, katanya di dalam jenazahnya Mirna itu tadinya itu nggak ada yang namanya kandungan cyanida gitu di dalam mayatnya itu tadinya nggak ada kandungan cyanida. Ternyata setelah diperiksa lagi tiba-tiba ada tuh kandungan cyanida gitu. Yang bikin aneh itu adalah sesuatu yang nggak ada tiba-tiba menjadi ada gitu. Aneh nggak sih? Menurut? Mungkin mayatnya jika disantet dari. tapi gini, dia apa? Kalau misalnya dia mati, terus ada yang menyuntikkan racun cyanida itu ke dalam jenazahnya atau mayatnya, emang masuk akal kayak gitu? Ya harusnya ketahuan sih kalau diotopsinya diperiksa. Iya, harusnya ketahuan itu kan. Tapi kayaknya kok tiba-tiba kayak nggak ketahuan gitu ya, Ru. Tiba-tiba ada aja gitu kan. Tapi dari beberapa video yang ada di Twitter ya, itu emang ada yang jelasin kalau itu tuh ini loh, apa namanya ya? Ini loh. Dia itu kan cyanida itu kan susah didapat tuh. Ya. Pertama tuh susah didapat. Dia kan harus ada surat izinnya khusus kan. Untuk dapat si cyanida itu. Iya. Ada yang bilang kalau itu tuh cyanida itu sebenarnya kayak apa ya ngomongnya ya?
Pokoknya intinya gini, dia itu si siapa? Mirna. Hmm. Mirna itu ada yang bilang dia tuh bukan karena cyanida lo mati itu. Ada yang bilang gitu. Iya, tapi karena Ya banyak, ada yang jelasin di Twitter itu bisa jadi dia kena serangan jantung atau penyakit yang lain, karena kan berdasarkan data statistik penyakit paling mematikan di Indonesia kan ada 3. ya. Yang pertama gula darah, serangan jantung, satu lagi dompet kering. Hmm. Penyakit dompet kering tuh gimana? Emang biasa dompetmu basah? Ya kalau dompet kering pasti siapa aja pasti sakit lah itu. Iya. Nah, Sakit. terus di sini juga dijelaskan tuh ada lagi konspirasi yang mengatakan bahwa Jessica Wongso itu disebut psikopat. Ini dari mukanya nih. Kayak psikopat nggak? Ya, psikopat enggak tuh nggak dapat deteksi loh. Psikopat tuh ya deteksi. nggak kelihatan dari ya. Nah, ini bukan nih. Bukan dari wajah sih. Jadi di sini dari dijelaskan sifatnya. bahwa sikap Jessica Wongso itu selama persidangan juga menimbulkan teori-teori konspirasi baru. Nih, ayah Mirna ya, Edi Darmawan secara belak-belakan menyebutkan Jessica sebagai sosok psikopat yang narsistik. Hal yang sama juga dikatakan oleh saksi ahli guru besar kriminologi Universitas Indonesia dari Roni Rahman, Niti Baskara dalam persidangan. Ia menyebutkan bahwa Jessica memiliki ciri-ciri seorang psikopat. Tapi ya, nih ada tapinya nih. Tapi Roni menegaskan bahwa Jessica sebenarnya bukan psikopat. Alasannya psikopat itu memiliki 22 karakteristik, tetapi Jessica Wongso itu hanya memiliki 4 karakteristik, sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai psikopat. Gitu. Ya tapi memang gue pernah baca juga kalau psikopat itu nggak ada tanda-tandanya tuh. Dia bahkan masih bisa berbaur gitu loh. Kalau pandangan dari dirimu gimana, Ru? Yang tentang psikopatnya ini ya. Ya kalau menurut gue sih kayaknya enggak sih kayaknya. Bukan psikopat sih. Enggak sih. Kenapa? Karena kau melihat mukanya good looking sehingga lu nggak mengira dia psikopat, Ru? Bagaimana? Bukannya biasanya pada good looking. Apa? Gimana, Bama? Iya. Psikopat tuh bukannya kebanyakan malah good looking ya? Oh iya dah. Tapi di film-film bioskop gitu biasanya psikopat tuh mukanya serem tuh, sering bawa sinso gitu. Dramatis. Aduh. Nah ini juga didukung nih bahwa Jessica Wongso itu pernah tinggal di Australia. Dia mengungkap dia memiliki 14 catatan kriminal selama menetap di Australia. Gila, dia ternyata di Australia itu juga ada catatan kriminalnya ya. Salah satu kasus Jessica Wongso adalah ancaman bunuh diri dan menabrakkan mobil ke suatu tempat penampungan. Gila. Dia menabrakkan mobil ke suatu tempat penampungan. Selain itu, Jessica juga beberapa kali tertangkap mengemudi dalam keadaan mabuk. Anjir, dia juga senang mabuk ternyata loh. Kalah kita ternyata ya. Yang menang ya beda budaya. Kemudian ini ada kasus konspirasi lagi, yaitu suami Mirna dituduh sebagai pelaku suap dan pembunuhan. Nah, jadi suami Mirna ini dianggap sebagai pelaku suap dan pembunuhan. Nah, konspirasi lain di tengah penanganan kasus konspirasi ini munculnya pengakuan dari seorang wartawan Bayangkara Indonesia bernama Amir Papalia. Amir mengaku sempat melihat suami Mirna, Arif Sumarko, menemui barista Cafe Olivier. Pertemuan itu disebut terjadi tepat sehari sebelum Mirna tewas karena kopi cyanida, yakni pada tanggal 5 Januari 2016. Dalam pengakuannya, Amir mengungkapkan dirinya sempat melihat Arif membawa bungkusan tas hitam dan memberikannya kepada Rangga. Suaminya kayak sebagai pelaku suap. Dia nyuap siapa? Nyuap orang gitu ya untuk ngeracun. Nyuap si Rangga. Rangga kan si pembuat kopinya. Oh, Rangga itu pembuat kopinya. Iya. Oh, jadi barista Cafe Olivier ya Rangga. Jadi di situ
Rangga disuruh masukin racun cyanida gitu. Kalau dari teori ini menyebutnya gitu. Mm-mm. Tapi tujuannya apa suaminya ini ngeracuni Mirna? Loh, coba apa Bambang tujuannya Bambang? Ya nggak tahu, tanya suaminya. Lah iya, kok tanya saya mah mana tahu. Ya itu jadi pertanyaan. Dia Iya. bikin konspirasi tapi nggak ada tujuannya gitu loh ini nih. Nggak cukup motifnya Arif itu ngapain. Iya. Ya Iya, intinya kurang cukup ada, membuktikan. ya mungkin ada suatu permasalahan ya sehingga dia mau membunuh istrinya sendiri. Itu sangat-sangat itu psikopat tuh menurut gua. Sakit kalau ini sakit. Nah, kemudian Amir ini siapa sih, Ru? Amir melaporkan Amir ke polisi Tahu Kesini. Kesaksian itu muncul dengan adanya kerjasama Arif dan Rangga untuk menghabisi nyawanya Mirna. Namun hal itu dengan tegas dibantah keluarga Mirna. Bahkan Arif merupakan suami Mirna memutuskan untuk melaporkan Amir ke kepolisian. Oh, Amir ini yang itu loh, yang si wartawan tadi. Ya, Oh, wartawan. Iya, Iya, wartawan iya. tadi melaporkan suaminya tadi. Ternyata ya itu hanya tuduhan ya. Dan ternyata Amir tuh bilang gitu. Amir tahu kalau pembunuh Mirna itu suaminya tuh dari paranormal. Lagi-lagi sesuatu hal yang berbau mistis. Lagi-lagi suatu hal yang berbau mistis. Ingat ya, dalam agama itu juga kita tuh nggak boleh loh percaya sama paranormal. Dan ini dia mengungkap kasus yang sangat rumit ini pakai paranormal gitu kan. Gimana bisa diterima kalau udah kayak gitu? Tapi kalau darimu sendiri gimana, Ru? Kau percaya dengan kayak gituan? Ya percaya kalau ada yang mistis, tapi paranormal enggak. Nggak percaya? Enggak. Kalau Bambang sebagai duta sains internasional ya. kayaknya kamu udah tahu jawabanku deh. Iya, tapi menurutmu nih biar penonton kita pada tahu ya, dalam pandanganmu tentang paranormal itu gimana? Apakah paranormal itu adalah orang bodoh atau orang gila yang mengaku-ngaku Enggak lah, dia atas pengakuan gitu? Amir itu kelihatan sih kayaknya dia agak panik karena mau dilaporin atas pencemaran nama baik. Dia panik terus Pengatasnamakan paranormal. Kan paranormal gitu kayaknya gitu sih baca. Oh iya. Enggak, tapi dari pandanganmu sendiri tuh paranormal itu sesosok orang apa gitu? Ya nggak ada orang nipu, gombal, cabul kali. Iya sih, memang nggak ada yang namanya paranormal itu ya guys ya. Jadi jangan pernah percaya dengan yang namanya itu paranormal, nggak baik itu, berdosa. Terus, nah ya itu aja sih. Ya itu aja sih konspirasi yang ada di sini ya. Tapi di balik itu ada nggak lu tahu konspirasi yang lu tahu gitu ya selain yang di sini? Ya kalau dari yang di Twitter ya, itu kalau nggak salah ada. Jadi si Mirna itu pas mau dimakamin, kan kalau orang Cina kalau nggak salah Mirna ini kan keturunan Cina, kalau luar negeri gitu lah. Ya. Itu kan dia ditaruh di rumah duka dulu sebelum dimakamkan kan, taruh rumah duka dulu. Nah itu ada polisi itu datang ke rumahnya si Mirna, mengatakan kalau misalnya jasad Mirna ini harus diotopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya. Nah, tapi anehnya di sini si polisi ini ngomong kalau misalnya kemungkinan Mirna ini keracunan. Dia langsung ngomong gitu. Itu kayak stigma aneh menurut gua. Kita belum tahu penyebabnya Mirna ini meninggal kenapa. Tapi dia udah ngeluarin statement kemungkinan dia diracunin. Itu kan aneh. Dan ternyata bukti benar kalau dia keracunan. Nah, itu bisa balik lagi ke teori yang tadi tuh, yang kalau misalnya sebelumnya nggak ada, tiba-tiba ada. Nah itu bisa masuk ke situ. Tapi kayak keanehan itu. Tapi yang buat gua aneh juga Jessica ini benar-benar bersalah. Dia tuh mukanya tuh nggak ada muka tegang, muka marah gitu loh. Harusnya kalau misalnya orang itu nggak bersalah, kemudian dia dituduh bersalah gitu, pasti marah lah. Tapi ini dari ekspresinya tuh dia tetap tenang,
Tapi tenangnya itu tenang kayak panik gitu loh. Ru. Kelihatan nggak sih, Ru? Ya kelihatan dari video-video yang ada itu. Kalau Bambang Itu dirimu karena gimana? gini loh kok. Ya coba Ru. Gimana, Ru? Jadi gini, itu tuh karena yang pertama dulu kita kan nggak secanggih sekarang, berita bisa diakses. Dulu pas masih 2016 kita fokus ke TV, belum ada tuh namanya YouTube, terus YouTuber konspirasi, terus berita ter up to date, Twitter, Facebook, Instagram itu kan update semua. Nah dulu kita cuma fokus di TV, dan dari yang gua lihat sih kayaknya kita tuh diarahin di TV itu diarahin untuk nyalahin si Mirna, si Jessica. Oke. Nah kalau dari si Jessica dia mau marah juga tetap nggak bisa ngelawan, karena dari pemerintah dari manapun ngarahinnya tuh ke Jessica semua, ke pelakunya tuh ke Jessica semua. Dia mau marah semarah apapun ya udah, ya lu marah lah gitu, orang mah ya taunya lu tersangkanya. Dia mau marah juga percuma, ngabisin energi. Iya. Tapi dari pandangan dirimu Bambang, melihat ekspresinya yang kayaknya biasa-biasa aja gitu, itu gimana Bambang? Ya kalau aku ngelihat ekspresinya yang biasa aja nggak bisa jadi patokan sih, tetepan. Kenapa? Apakah dia bersalah apa enggak? Ya cuma ekspresi doang gitu. Tapi bukannya ekspresi tenang dan agak sedikit panik itu kemungkinan dia bersalah tuh gede ya? Karena kalau misalnya nggak bersalah pasti marah loh Bambang, pasti marah loh. Aku juga kalau misalnya dituduh sama si Aru ngebunuh dirimu misal gitu ya, dituduh nih sama si Aru, ya aku marah dong. Apa maksud nuduh aku kan gitu. Ini kayak gimana ya? Kalau misalnya kau nggak jadikan patokan tuh, terus apa patokannya gitu? Ya patokannya penyelidikan itu tetepan. Apalagi? Masih tetap penyelidikan itu ya. Walaupun ada pakar yang mengatakan kayak pakar ekspresi gitulah ya, mengatakan ya kalau memang gombal ya. Oh gombal. Jadi kau nggak percaya tentang itu ya? Tentang Iya. pakar ekspresi. Oke. Soalnya males aku lihat penjelasan pakar ekspresi itu nggak pernah ngasih penjelasan yang clear. Cuma bacot doang kalau di TV itu sama itu. Iya. Ya intinya semoga kita. Tapi Kerutan di wajah itu menunjukkan kecemasan apa sih, gak jelas banget. Tujuannya. Ya tapi ya mereka kuliah itu ada kuliahnya kan tentang membaca ekspresi orang. Iya. Ilmunya enggak. Ya mereka kuliah bertahun-tahun demi mempelajari itu, dan kau nggak percaya mengatakan mereka gombal tuh parah kali kok. Lagi lah orang setiap kali di TV itu tuh ngeselin banget loh, nggak pernah ngasih kejelasan. Iya. Ya semoga ini kasus ini bakal apa ya? Tapi kau berharap nggak kasus ini bakal diangkat lagi? Ya kalau dari gue sih semoga aja biar masyarakat nih tahu kinerja. Berarti lu pengen Ru kasus ini diangkat lagi Ru? Ya pengen lihat gimana nanti jalannya. Kalau Bambang pengen nggak kasus ini diangkat lagi? Kayaknya seru sih, soalnya tuh Jessica ya. Iya. Jessica nggak ada bukti kalau dia tuh ngelakuin itu. Iya nih cantik loh. Iya makanya. Cantik nggak menurut kalian Jessica ini? Ya, cantik lah. Cantik lah. Wah iya. Ya. Gue juga berharap gitu sih, semoga kasus ini bisa diangkat lagi. Dan di media sosial Jokowi, media sosial Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi ya, itu penuh dengan komen-komen para netizen untuk mengangkat kembali kasus ini. Bukan untuk membuktikan bahwa Jessica itu nggak bersalah, tapi ingin melihat bagaimana sistem pengadilan di Indonesia ini gitu, bobrok atau enggak gitu. Gitu. Kita lihat aja gimana panggungnya nanti. Bersalah loh, tapi 20 tahun tuh ya lama juga loh. Waduh. Ini kayak dijadiin buat bahan penenangan masyarakat doang. Iya, jadi kayak berapa? 7 sampai 8 tahun enggak sih? Berapa? 7 tahun ya? Apa 8 tahun sih? 20 Dari 2016. Bukan, dia udah menjalani masa hukumannya maksudnya. Masa hukumannya berapa tahun?
Iya. Sekitar 7 tahun lah. Oh, 7 tahun ya. Nah, itu Hmm. bukan waktu yang lama, bukan waktu yang sebentar itu, gila. Lu tua di penjara kayak gitu gimana? Bayangin ya. Mm-mm. Ya, semoga nanti bakal ada sesuatu yang terbaik antara kasus mereka berdua ini ya. Dan diberikan suatu penyelesaian yang seadil-adilnya. Gitu. Ya, buktinya harus Ya, amin lah. Mm-mm. secepatnya sih. Ya, baik kalau gitu, gua tutup podcast kita malam hari ini. Terima kasih kepada Bambang dan Arwan ya atas waktunya malam hari ini. Oke. Oke, sekian, gua Eko pamit undur diri. Bye.